Di bawah langit yang dipenuhi awan badai, Emma dan teman-temannya, Jack, Sarah, dan Tom, tiba di pemukiman terpencil di Blackwood. Hutan lebat mengelilingi desa. Pepohonannya seakan berbisik di senja yang semakin gelap. Kelompok tersebut disambut oleh kepala desa, Pak Whitaker, yang ekspresi tegas dan peringatannya untuk tetap berada di dalam rumah setelah gelap membuat mereka tidak nyaman. Penduduk desa memperhatikan mereka dengan tatapan curiga dan hampa. Mereka menetap di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di pinggir desa. Saat malam tiba, angin bertiup melalui jendela pecah, dan suara garukan aneh bergema dari loteng. Di kedai desa, seorang wanita tua, Agnes, mendekati mereka. Suaranya berbisik serak. Waspadalah terhadap si kegelapan. Dia memperingatkan. Itu terjadi saat bulan tersembunyi. Keesokan paginya, Tom hilang. Tempat tidurnya dingin, dan pintunya terbuka lebar. Penduduk desa acuh tak acuh dan mengklaim bahwa dia pasti pergi sendirian. Emma menemukan jejak aneh yang mengarah dari rumah mereka ke dalam hutan. Putus asa untuk menemukan Tom, kelompok tersebut memutuskan untuk mengikuti mereka, meskipun ada peringatan buruk dari penduduk desa. Jauh di dalam hutan, mereka menemukan sebuah gereja yang ditinggalkan. Di dalamnya, mereka menemukan simbol-simbol yang terukir di dinding dan sisa-sisa ritual lama. Di antara puing-puing, Emma menemukan buku harian berdebu milik seorang wanita bernama Eliza. Ini merinci turunnya dia ke dalam kegilaan, menyebutkan, yang gelap, yang menghantui mimpinya. Malam itu, Sarah terbangun sambil berteriak, mengaku dia melihat Tom berdiri di kaki tempat tidurnya, matanya hitam dan kosong. Tidak ada orang lain yang melihatnya, tapi teror di matanya nyata. Emma menghadap Tuan Whitaker, menuntut jawaban. Dia mengungkapkan bahwa setiap beberapa tahun, seseorang hilang. Mereka percaya bahwa ini adalah sebuah pengorbanan untuk menjauhkan si kegelapan. Agnes menceritakan kepada mereka legenda, yang gelap. Makhluk yang lahir dari kegelapan yang memakan rasa takut dan putus asa. Dikatakan dipenjara oleh nenek moyang tetapi sekarang bebas. Bertekad untuk menemukan Tom dan mengakhiri teror, kelompok tersebut memutuskan untuk kembali ke gereja dan menyelidiki lebih lanjut. Mereka berharap menemukan petunjuk dalam buku harian Eliza. Di gereja, mereka menemukan ruang tersembunyi di bawah altar. Itu penuh dengan peninggalan kuno dan altar batu besar yang berlumuran darah tua. Emma membaca dari buku harian Eliza tentang ritual memanggil si kegelapan. Deskripsinya sesuai dengan simbol dan objek yang mereka temukan, menandakan makhluk itu memang dipanggil. Mereka menyadari bahwa Tom mungkin adalah korban terbaru yang dimaksudkan. Urgensi untuk menemukannya semakin meningkat saat malam tiba, membawa rasa malapetaka yang akan datang. Mereka berpencar untuk mencari di desa dan hutan di sekitarnya, memanggil Tom. Udara semakin dingin, dan bayangan tampak bergerak dengan niat jahat. Jack menemukan cermin tua di ruang gereja. Ketika dia melihat ke dalamnya, dia melihat Tom, wajahnya berkerut kesakitan, di belakangnya. Jack memecahkan cermin karena ketakutan. Emma menemukan tempat terbuka tempat berdirinya lingkaran batu kuno. Di tengah, Tom terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi tanda bercahaya. Saat Emma mendekat, yang gelap muncul, sosok bayangan murni. Ia berbicara dengan suara yang membuatnya merinding, menawarkan untuk melepaskan Tom dengan imbalan jiwa lain. Emma menolak mengorbankan orang lain. Sebaliknya, dia mengucapkan mantra pengusiran dari buku harian Eliza, berharap untuk menjebak si kegelapan sekali lagi. Makhluk itu melawan, bentuknya berubah dan mengembang. Hutan di sekitar mereka berputar dan melengkung seiring dengan terurainya kenyataan itu sendiri.
Saat semuanya tampak hilang, Sarah tiba dengan lentera berisi minyak suci dari gereja. Dia melemparkannya ke yang gelap, menyalakannya dengan cahaya yang menyilaukan. Jeritan makhluk itu memenuhi malam saat ia terbakar. Tom terbangun, dan kelompok itu melarikan diri dari tempat terbuka, membawanya kembali ke desa. Kembali ke desa, Tuan Whittaker mengungkapkan bahwa si kegelapan pernah menjadi roh penjaga yang dirusak oleh ritual gelap. Desa tersebut telah dikutuk sejak saat itu. Untuk mematahkan kutukan tersebut, mereka harus membersihkan desa dengan air suci dari gereja. Penduduk desa, yang ketakutan namun putus asa untuk mencapai tujuan, setuju untuk membantu. Mereka bersama-sama melakukan ritual pembersihan dengan memercikan air suci ke setiap rumah dan di perbatasan desa. Udara seakan semakin ringan, beban berat yang menindas. Saat fajar menyingsing, desa terasa berbeda. Bayangan tidak terlalu mengancam, dan penduduk desa, meski waspada, tampak lega. Emma dan teman-temannya bersiap untuk pergi, berharap kutukan itu benar-benar hilang. Dengan pulihnya Tom, mereka memutuskan untuk menginap 1 malam lagi untuk memastikan desa aman. Suasananya lebih ringan, dan penduduk desa bahkan tersenyum untuk pertama kalinya. Malam itu, Emma bermimpi tentang Eliza, yang berterima kasih padanya karena telah membebaskan desa dari siksaan. Dia bangun dengan perasaan damai, mengetahui bahwa mereka melakukan hal yang benar. Saat mereka meninggalkan Blackwood, matahari bersinar terang. Penduduk desa melepas kepergiannya, berterima kasih atas keberanian mereka. Hutan tidak lagi membisikkan rahasia kelam, dan Emma merasakan beban terangkat dari jiwanya. Mereka pergi, siap untuk melupakan kengerian, tapi selamanya berubah karena pengalaman mengerikan.